ini dan itu diketahui oleh keluarga, kita harus jelaskan sedetail-detailnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saat itu. Nah, ini kan nyambung dengan yang viral di info saja ada bisa kematian bisa. Ada resikonya. Halo, kembali lagi bersama The Prime. Saya Dr. Agus, dokter spesialis kandungan. Nah, kali ini saya ditemani oleh teman-teman dokter saya yang dari jauh-jauh nih nyempetin di jam prakteknya. Dia sudah berkesempatan untuk kita berdiskusi tentang hal yang belakangan ini viral di media sosial. Tentunya kita tanya dulu namanya, siapa tahu lupa ya. Bu, masih ingat namanya, Bu? Halo, saya Dr. Dila, dokter kandungan. Saya Dr. Bonita, konselor menyusui. Halo, saya Dr. Effendi, dokter spesialis kandungan. Nah, Dok, ini berita yang terbaru, udah ngerti kan? Ada seorang ya laki-laki, nggak perlu saya sebutkan namanya karena udah cukup terkenal. Nanti dia makin terkenal. Aduh. Kapan kita terkenal? Aduh. Nah, gitu kan? Dia dalam satu konten di akun media sosialnya, dia memperagakan seperti seolah-olah melakukan pemeriksaan dalam pada saat menolong persalinan. Ya. Nah, gimana tuh komennya? Itu kan rame tuh, banyak yang tersinggung, tapi banyak juga yang misalnya oh nggak apa-apa, ada perbedaan pendapat, ya segala macam lah. Di sini saya pengen tahu aja dari teman-teman ini gimana sih responnya. Monggo silakan, siapa dulu? Jadi gini, kita sekarang ngomongin dulu dokter main media sosial. Oh iya. Kita main nih. Lain apa enggak nih gitu loh. Sebenarnya ya boleh-boleh saja, asal ya bisa memberikan edukasi yang baik, yang mempunyai manfaat yang tepat dan terarah menurut saya. Jadi nggak hanya bermain medsos untuk mencari ketenaran, pansos gitu. Jadi kalau misalnya jelas untuk tujuannya untuk edukasi, saya rasa juga pemilihan jenis-jenis kontennya pun akan lebih baik gitu loh. Oke. Nah, kita ini kan juga bermedsos nih, ya kan? Sebenarnya kan kita menelaah lagi nih, kita diajarkan dulu bahwa fungsi dari dokter atau tenaga kesehatan itu ada banyak. Iya. Nggak cuma ngobatin, Iya. ya kan? Ada yang namanya preventif. Kemudian ada yang begitu nggak bisa preventif, orang sakit kuratif. Iya. Setelah sembuh, kita lakukan rehabilitatif atau rehabilitasi. Setelah itu, jangan lupa kita harus promotif. Promotif adalah mengupayakan berbagai ilmu yang kita tahu ke masyarakat, tujuannya agar kehidupan masyarakat yang sekarang ini jadi lebih baik. Masyarakat jadi lebih sehat, ya baik itu kesehatan reproduksi maupun kesehatan jiwa maupun kesehatan yang lainnya. Nah itu tujuan kita melakukan langkah-langkah promotif kan. Promotif itu kan karena era sekarang sedang memasuki masa digital ya, medsos. Orang lebih gampang lihat di medsos kan sekarang daripada kita bikin pamflet misalnya. Kalau zaman dulu kita sekolah disuruh promkes, ya namanya promkes kan, kita pasti selalu presentasi di ruang tunggu, ya kan, pakai poster, ngasih pamflet kayak guru, kayak bentuk apa? Brosur Atau untuk ganjel buku lah, ya. Itu kita kasih, ya di situ materinya kita bagi-bagikan. Cuman kan itu pasti akan membuat cost ya kalau sekarang ya. Costnya akan lebih murah kalau kita di medsos. Karena medsos gratis, ya kan? Kita bisa menjangkau banyak orang, nggak pada satu waktu. Nah, gimana lagi tanggapannya? Ini ada dua ibu-ibu di sini. Gimana, Bu, menanggapi konten viral itu? Jadi waktu lalu pemeriksaan dianggap kok kayak gitu tuh nggak pantas tuh. Ya sebenarnya kalau namanya dokter itu pasti dia sudah terikat terikat sama tanggung jawab sebenarnya untuk memberikan edukasi dalam apapun yang dia lakukan, termasuk dalam bermedsos. Jadi menurut saya kalau itu suatu hal yang nggak baik ya. Karena itu kan memberikan edukasi yang sesat sebenarnya, nggak seperti itu. Padahal yang sebenarnya terjadi itu kan harusnya nggak seperti itu gitu.
Terus saya rasa juga mungkin masyarakat dalam saat-saat sekarang ini di mana medsos itu lagi booming-boomingnya dan semua orang bermedsos, memang harus kalau ingin mencari tahu mengenai sesuatu hal ya mungkin harus harus pintar memilah-milah lah apakah benar informasi yang dia cari ini atau tidak gitu. Iya. Nah, oke. Terus kemudian yang kita lihat ini adalah hasil dari apa yang telah dilakukan, apa yang telah viral itu adalah pasti sedikit. Jadi gini, banyak orang yang mengomentari bahwa dokter terlalu eksklusif, dokter terlalu ini. Tapi kan kita juga harus fair bahwa nggak semua dokter seperti itu kan. Iya. Kita juga sudah memasuki era di mana dokter pun juga seperti inilah, seperti orang biasa kita ini. Iya kan? Bukan merasa eksklusif, bukan merasa mau dipuja-puja, enggak juga. Karena kita juga kan pasien itu adalah raja tetap di kita. Karena kita di industri jasa, kita ngomong kita di industri jasa, bukan di industri, menurut saya bukan di industri kesehatan lagi. Ya, kita di industri jasa yang kita harus memberikan servis yang baik tentunya kepada klien kita, saya sebutnya. Bukan lagi pasien yang harus nurut dengan kita, tapi gimana kita approach pasien hingga dia trust sama kita, itu intinya kan. Jadi ini kan ada efek tentunya, selalu kok setiap ada viral di tenaga kesehatan, baik dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, pasti itu akan ditanggapinya dengan beragam. Nah yang terbaru ini kan ditanggapinya adalah ya udah kalau kayak gitu nggak usah deh ke dokter kandungan cowok. Terus banyak yang juga yang nanya, dok kenapa sih kalau dokter kandungan kok lebih banyak yang cowok, emang cowok lebih seneng ya kayak gitu. Nah balik lagi itu kan kembali ke kitanya. Nah, kalau dokter Effendi tuh memang seneng atau saya nggak usah lah ya jawab karena kan saya yang nanya. Iya, jadi kan kita kalau misalnya tanya seneng apa enggak kan itu kan balik lagi ke keilmuan kita kan. Kenapa kita memilih sebagai dokter kandungan atau itu kan ya karena kita tujuan utamanya karena kita memang ingin mengabdikan keilmuan kita untuk memajukan kesehatan di Indonesia terutama di bidang ibu dan anak. Jadi bukan untuk tujuan yang aneh-aneh. Oke, bukan Gitu untuk loh. tujuan misalnya wah saya pengen lihat banyak-banyakan gitu iya, kan. iya, Ya. begitu lah. Jadi kan ya kita bekerja secara profesional. Nah. Jadi juga kalau saya sih gini menanggapi yang melihat video itu sih, kalau bagi saya bilang ke pasien saya sebenarnya nggak perlu ditakutin. Kita kan bekerja secara profesional. Betul. Setiap pasien-pasien yang akan kita periksa, setiap dokter itu kan pasti akan didampingi oleh perawat. Biasanya kalau kita kayak kita dokter kandungan kan pasti akan didampingi oleh perawat atau bidan yang perempuan juga. Jadi kan Ya pasti bidan perempuan ya, nggak ada bidan laki-laki ya. dan juga untuk pembelajaran bagi pasien juga ya untuk berhati-hatinya ya kalau misalnya pada saat datang periksa hanya berdua dengan dokter ya better minta ditemani sama pasangannya atau mintalah sama perawat. Jadi kan di ruangan tidak hanya berdua. Itu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Itu malah bukan ini ya, itu kalau kita dulu diajarkan bahwa itu harus dilakukan oleh seorang dokter. Iya. Tidak boleh memeriksa pasien berlawanan jenis berdua. Kita sangat diwanti-wanti oleh guru-guru kita kan bahwa tidak boleh hal itu terjadi. Ya, jadi kita harus ada orang ketiga, entah perawat, entah keluarganya, dan harus ada dua belah pihak sebenarnya. Suaminya ada, perawat ada. Jadi fair. Kita di situ ada pihak dari pasien, ada pihak dari tenaga kesehatan. Jadi untuk tidak membuat agenda setting atau apapun misalnya, wah itu mah karena perawatnya aja jadi makanya belain dokternya. Kan salah lagi. Tapi ya itu yang dilakukan. Nah, Dokter Dila nih, kenapa sih kok katanya saya sebut katanya, apakah dokter laki-laki ini lebih banyak sih dokter kandungan laki-laki itu kenapa sih? Kenapa nggak banyak aja, banyak-banyakin deh dokter kandungan yang perempuan aja yang diterima misalnya. Mungkin Dokter Dila kan bisa nge-share nih, apa sih? Pertanyaannya saya agak mancing ini sebenarnya dok. Mancing Dokter Dila untuk cerita sedikit lah, apa sih kesulitannya atau apa sih batasannya, bagaimana seorang wanita untuk misalnya bersekolah di kandungan itu seperti apa kayak gitu. Ya sebenarnya mungkin dulu itu memang dokter kandungan rata-rata cowok ya, laki-laki.
mungkin kalau zaman sekarang saya rasa mungkin sudah lebih banyak dokter perempuan. Saya mungkin kalau menurut saya sih yang pertama itu mungkin karena memang jam kerja sih ya, nggak semua perempuan istilahnya cocok atau bisa bekerja dengan jam kerja Objin ya? Objin ya. Kalau jam kerja objin itu kan suka Nggak ada jam kerjanya. tidak teratur, tidak Iya, bisa ditebak. betul. Nah, itulah yang Emang ada jam kerja kita? Nggak ada jam kerja, adanya jam praktek. Kalau jam kerja kita nggak ada. Karena kapan aja harus bisa kan datang. kalau kerja itu nggak cuma praktek doang. Iya. Justru yang tidak terduga ini bukan yang praktek. Kalau yang praktek mas pasti semua orang mau kan? Iya. Bisa. Ya, itu. Jam kerjanya itu yang nggak Saya bisa. rasa mungkin karena itu sih ya, kenapa apa sih lebih banyak ditemukan dokter kandungan laki-laki dibanding dokter kandungan perempuan gitu. Terus kalau saya tambahin sih mungkin juga zaman dulu lebih banyak gini loh, kita ini budayanya kan mengadop ya, paternalistik. Itu harus diakui di Indonesia ini karena kita dulu jajahan dari kolonial Belanda. Yang laki yang boleh kerja, yang laki yang memimpin, yang ini dan itu sebagainya. Itu yang membuat juga dulu lulusan banyak yang jadi dokter itu ya laki-laki. Bukan karena wanita nggak boleh mendaftar jadi dokter kandungan atau wanita tidak boleh menjadi dokter kandungan, tidak, kesempatannya sama. Cuman yang daftar ya orang yang ibaratnya yang dari lulus fakultas kedokteran jadi dokter misalnya cuma 2 orang yang dari perempuan yang jadi dokter kandungan dokter umum misalnya, ya otomatis yang daftar belum tentu dia minatnya lagi jadi dokter kandungan lagi kan. Akhirnya yang daftar cowok semua. Ya akhirnya yang dipilih ya cowok lagi, memilih di antara yang ada, bukan memilih kamu yuk masuk nggak gitu juga kan. Kalau apply memang laki-laki ya mau nggak mau kan akan lebih banyak pasti. Jadi sebenarnya kesempatan untuk belajar itu kesempatan Sama, untuk pasti. belajar itu sama, nggak dibeda-bedakan antara perempuan, apakah gendernya ini perempuan atau laki-laki ya. Memang karena yang minatnya mungkin kebanyakan laki-laki ya, makanya mungkin Iya, ya pasti sih karena ya gitu. kembali lagi ya bahwa kalau kita lihat kan itu peminatan itu kan berdasar apa yang telah dilalui pengalaman apa yang dilalui gitu. Kalau saya dulu karena memang waktu jadi dokter umum di NTT yang sedang tertimpa bencana kali ini di Pulau Alor, itu saya merasa bahwa ilmu saya nggak cukup untuk menyelamatkan seorang ibu, untuk melakukan tindakan kandungan tidak mumpuni. Berasal dari situlah saya makin memantapkan diri untuk ya saya harus upgrade ilmu saya dengan saya bersekolah. Kalau saya pribadi alasan saya itu tujuannya adalah biar saya bisa mendedikasikan untuk menolong ibu-ibu yang membutuhkan. Mungkin yang dulu tidak bisa kita tolong sudah meninggal, at least kita mencegah lagi untuk ada korban yang jatuh di kondisi yang sama. Nah kalau dokter Bonita nih sebagai wanita, ada nggak preference misalnya gender untuk ke dokter, mending laki atau perempuan atau bagaimana pengalamannya? Sebenarnya Kan kalau nggak salah dokter juga ditangani sama dokter laki-laki gitu. iya, tapi sebenarnya sebelum saya masuk ke situ sih, terlepas dari itu semua, kita kalau misalnya balik lagi untuk melihat yang tadi ya, maksudnya ada viral itu, yang saya rasa harus banget digarisbawahi di sini adalah bahwa orang-orang yang ternyata yang tadi merugikan masyarakat itu tadi itu adalah oknum gitu loh. Jadi Nggak boleh disamaratakan loh ya. ya. Jangan, yang perlu digarisbawahi saya rasa itu untuk semua yang nonton hari ini. Jadi jangan terus semua dokter objin pasti begitu, karena satu, salah kaprah yang pertama, beliau kan bukan dokter objin. Yang kedua, tidak semua dokter objin seperti itu, ya kan, mau itu laki ataupun perempuan, sebenarnya seperti itu. Nah kalau menjawab dari pertanyaan dokter Agus, sebenarnya kalau buat saya sih tidak membandingkan dan tidak membedakan ya, mau dokter wanita atau dokter pria. Sebenarnya menurut saya yang penting kapabilitasnya mereka sih dan profesionalisme mereka untuk menghandle saya sebagai klien kalau saya. Tapi ya balik lagi sebenarnya, apalagi sekarang kan memang medsos ini kan sesuatu yang menurut saya cukup menarik ya, karena bisa menjadi
pedang bermata dua nih ceritanya seperti sekarang contohnya. iya. Yang tadinya kita ceritanya mau promosi kesehatan, kita mau promkes gitu, ternyata karena ada satu orang yang apa ya istilah kata ingin mengekspresikan dirinya, malah kenanya semua Keliru ya. gitu loh. Itu yang sebenarnya Tapi disayangkan. dokter kan itu pilihnya dokter laki-laki periksanya. Enggak juga, dulu Iya. pernah. Kan saya yang periksa. Oh gitu ya. Oke. Iya. Gimana sih masa nggak ngaku loh? Gitu ya. Tolong lanjutkan di rumah saja. Oh iya benar. Nah, terus lagi dok, kalau saya lihat adalah ini oke lah kita pembahasan untuk ini nggak akan ada titik. Maksudnya gini ya, susah kita menemukan titik temu apa yang di benaknya beliau itu melakukan itu kan kita kadang juga nggak ngerti ya. Dia juga akun yang cukup besar melakukan edukasi sebenarnya sebelum-sebelumnya kan. Iya. Ya akun-akun ya dia mungkin salah saat ini kita mungkin setuju gitu ya, tapi tetap harus ada kita lihat bahwa dia juga harus ada yang menegur dalam ini sih akan dipanggil ya atau sudah dipanggil bahkan Sudah. oleh MKEK, ID, terus kemudian dari alumni segala macam akan memberikan lagi mungkin wejangannya diingatkan Iya. atau bagaimana bermedsos, bagaimana Anda mengedukasi itu tetap penting dilakukan. Tapi yang saya lihat adalah ini nyambung nih ke viral berikutnya bahwa apa yang harus kita lakukan itu dokter terutama pasti harus selalu memberikan informed consent, benar nggak? Atau tenaga kesehatan. Ah betul. Informed consent alias kita menjelaskan ini saya mau melakukan ini, ada tujuannya ini, kemudian Resikonya resikonya bagaimana. seperti ini dan itu diketahui oleh keluarga. Kita harus jelaskan sedetail-detailnya. Iya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan saat itu. Iya. Nah, ini kan nyambung dengan yang viral di Palembang. Ya. Iya. Di sebuah rumah sakit ada perawat yang dianiaya Hmm. oleh bapak dari pasien anak di situ, Hmm. ya kan? Kalau kita lihat, nah kita udah lihat videonya adalah hasil akhirnya bahwa si bapak ini melakukan pemukulan, terus kemudian jabak, diseret, apa segala macam dan mengancam-ngancam ke perawat tersebut, ya kan? Kalau dari sisi perawatnya bahwa dia hanya melakukan monitoring ke pasien, mencabut ya, kalau nggak salah belum mau pulang ya. Nah, tapi kita lihat lagi nih ada ternyata dari sisi ibunya melakukan foto terus kemudian dia melakukan apa ya postingan di Postingannya medsos bahwa ya yang dilakukan salah gini-gini dan intinya setelah ditelusuri ternyata itu kan sebenarnya apa ya infusan ya Iya. infusan yang dibilang jarumnya ketinggalan di Iya. dalam jarumnya tertinggal di dalam dia dianggap menganiaya anaknya suaminya datang dilapori naik pitam mungkin karena kurang tidur atau apapun alasannya bahwa ya dia melakukan pemukulan ya tetap salah karena penganiayaan pasalnya pasti kan. Nah ini yang saya cukup pengen lihat memang bahwa kita mungkin harus menyampaikan lain kali ya nginfus itu juga kan tetap di inform consent Tetap ada info Iya. ya kan diakreditasi pas segala macam kan inform consent mungkin kita harus tunjukkan lain kali ya ini loh infusan ini ada jarumnya di dalam itu ada selangnya selang plastik Iya. yang Tetap tujuannya plastik. adalah masuk ke pembuluh darah jadi kalau Iya. dicabut orang nggak kaget mungkin yang diminta itu seperti itu nah menurut dokter nih gimana nih dengan keadaan seperti ini sebagai tenaga kesehatan kita pasti sering loh menghadapi hal yang kurang mengenakan boleh sharing mungkin. Ya, jadi sebenarnya kebanyakan kasus kesalahpahaman antara tenaga medis dengan pasien maupun keluarga itu berawal dari miskomunikasi sih sebenarnya. Seringnya ya Seringnya pasti karena masalah komunikasi. Jadi antara tenaga kesehatan yang kurang memberikan informasi dan edukasi, juga penangkapan pemahaman yang salah dari sisi pasien itu kadang kan bikin komunikasi tidak Sampaikan dengan dengan baik. baik. Iya. Makanya ya itu penting sekali seperti yang dokter bilang tadi, dari awal setiap pasien yang datang, setiap pasien yang akan konsultasi ke dokter manapun ya wajib kita sebagai tenaga kesehatan harus memberikan konsultasi yang baik, memberikan informasi sampai dengan edukasi. Iya, Setiap tindakan-tindakan yang akan kita ambil dijelaskan prosedurnya sesuai dengan protapnya gitu. Dan juga kita sebagai tenaga kesehatan wajib menanyakan ulang apakah bapak atau ibu sudah mengerti mengenai keadaan kondisinya, mengenai tindakan yang akan kita ambil. Jadi kita perlu sih saya rasa
Jadi kayak kita mempertegas bahwa pasien udah ngerti nggak sih kayak gitu. Ya. Gimana dok? Ada apa mungkin pernah Sama sih, dimarahi sebenarnya. atau pernah kalau dokter Dila mungkin pernah sering dikasih kain mungkin ya? Oh itu hadiah? Apa tuh kasih kain? Ya mungkin sering dikasih hadiah kalau dokter Dila mungkin kan sering gitu dikasih. ya. Oh dok makasih ya udah ini ngelahirin anak saya, dikasih misalnya rantai apa kalung rantai. kayak biar ngiket nggak kemana-mana maksudnya. Jadi sebenarnya ya ini semua ini saya rasa yang lagi-lagi perlu kita garis bawahi adalah ya menjadi pengingat, reminder untuk kita semua untuk mungkin bisa memberikan informed consent secara lebih detail kepada baik pasien ataupun keluarga pasien, sehingga yang tadi miskom itu nggak kejadian kan gitu. Ya. Dokter Bonita ini sering menggarisbawahi karena kemana-mana bawa penggaris, ya. Jadi kalau butuh garis dibawahin ke dokter Bonita karena pasti bawa penggaris. Gitu ya. Oke. Dokter Dila gimana dok? Jangan diem aja. Apa ya? Bingung kan? Iya udah disebutin Udah disebutin. sini terus Yang paling bingung. sebenarnya aku nambahin aja sih. Kalau misalnya ya kadang mungkin karena istilahnya banyak atau waktu yang kurang mungkin atau cara penyampaian kita yang masih belum cukup, tapi saya rasa yang namanya informed consent itu kan timbal balik ya. Iya. Kalau misalnya sudah dijelaskan tapi mungkin ada pasien atau keluarga pasien merasa tidak paham atau ada yang kurang ngena, ya mungkin harus Mending nanya lah, nanya. Karena kan ini kan informed consent itu artinya kan sesuatu yang timbal balik gitu loh. Ya kan kita kan nggak pernah namanya tenaga medis nggak istilahnya kita nggak ngerti pikiran orang isinya seperti apa kan, dia sepaham apa gitu, dia sepaham apa. Jadi kalau memang nggak ngerti ya tanya saja. Kalau nggak nanya karena kita nganggapnya ngerti. Ya, kalau nggak nanya nganggapnya ngerti, jangan main hakim sendiri. Ya intinya itu juga ya, jangan main hakim sendiri. Terus kemudian dari sisi medisnya juga kita harus lebih rajin lagi untuk menyampaikan informasi, kemudian menyampaikan apa hal-hal yang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan kita kasih untung ruginya lah ibaratnya lah, dikasih tahu positif negatifnya dari tindakan yang akan kita ambil. Memang kalau kita kasih tahu negatifnya, nggak akan ada mau tindakan yang dilakukan. Infus saja ada bisa kematian bisa, Resikonya. atau bisa infeksi, bisa sepsis, bisa juga. Jadi kalau dikasih tahu segitunya pasti pasien juga, aduh nggak mau diapa-apain deh, malah sembuh juga ya kan. Nah, kalau saya rasa sih pembahasan kita udah cukup panjang ya, mungkin mau ada aktivitas yang lain lagi ya. Jadi di sini apa yang kita sampaikan itu ingin memberikan insight lah dari sisi dokter nih seperti apa sih menanggapi hal-hal yang ada di luaran sana gitu, biar kita sedikit juga memberikan informasi, edukasi yang mudah-mudahan berguna buat yang nonton video ini ya. Kami dari The Primes gak bosan-bosan memberikan video edukasi seperti ini. Tolong bantu kita untuk berkembang, dan bila ada pertanyaan boleh tanya ke masing-masing ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.